PD Perjuangan menyambut baik pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno yang menyebut bakal capres Ganjar Pranowo sebagai the next president. Pernyataan Sandi disampaikan saat mengenalkan Ganjar ke seorang pejabat Arab Saudi. This is the one I mentioned to you. Inshallah the next president. Inilah momen saat Sandi mengenalkan Ganjar sebagai the next president kepada seorang pejabat di Arab Saudi. Ketua DPP PDIP Nusriwan Sujono berharap pernyataan Sandiaga Uno ini bisa menjadi berkah karena disampaikan Sandi usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Nusirwan mendoakan agar ucapan Sandi bisa terwujud dan Ganjar terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Ini adalah sebuah berkah yang semoga berkah untuk menjadi presiden selanjutnya terwujud sesuai dengan keinginan Pak Sandi tersebut kepada Pak Ganjar. Sementara itu, P3 menanggapi positif pertemuan tak sengaja antara Menparekraf Sandiaga Uno dan juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Arab Saudi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi berharap pertemuan ini menjadi pertanda baik untuk keduanya, serta PDIP dan P3. Gambaran kebersamaan di Jeddah itu, meskipun tidak direncanakan, itu menjadi pertanda baik bagi Pak Ganjar dan juga bagi Pak Sandi, termasuk bagi PDI dan bagi P3 yang sudah menjalin kerjasama politik untuk pemilu presiden 2024 mendatang. Sebut Ganjar Pranowo the next president. Seberapa besar peluang Sandiaga Uno untuk bisa menjadi cawapres Ganjar? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama Rumah Pemilu, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Mas Adi, ini lagi ramai juga terkait dengan kalimat the next president. Jadi menurut Anda apakah pertemuan tak sengaja Sandiaga Uno dan juga Ganjar Pranowo ini di Arab Saudi begitu setelah melakukan rangkaian ibadah haji, ada yang bilang ini settingan, ada yang bilang ini gimmick, ada yang bilang ini hanya kebetulan. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya terlepas dari itu saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Pasti ada komunikasi sebelumnya, karena kan ibadah haji itu kan crowded, padat ya. Di tengah kelowongan-kelowongan itu tentu Pak Sandi dan Pak Ganjar saling berkomunikasi dan bertemu satu sama yang lainnya. Saya kira tidak ada soal dalam konteks itu. Nah yang kedua, dalam tradisi Islam, pernyataan Sandiaga Uno itu semacam doa dan harapan yang cukup positif gitu ya, karena disertai kalimat insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki, maka the next presiden di 2024 itu adalah Ganjar Pranowo. Ini adalah doa yang baik dan harapan-harapan yang saya kira disampaikan Sandi di bulan yang cukup spesial bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga, Mas, yang menarik ini tentu bahasa komunikasi politik Sandiaga Uno untuk selalu memantapkan dirinya sebagai orang yang dinilai paling pantas, paling layak dibandingkan nama-nama yang lain untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 yang akan datang. Karena apapun judulnya, Sandi ini sudah diumumkan oleh P3 sebagai kandidat cawapres yang diusulkan kepada PDIP untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Kalau ditanya tentang berapa besar potensi Sandi bisa menjadi pendamping Ganjar, tentu cukup besar. Argumennya sederhana, dari segi popularitas dan elektabilitas saya kira memang Sandi ini menempati posisi yang cukup penting ya dalam survei-survei yang kita lakukan. Sandi elektabilitasnya bagus, jadi kalau disimulasikan berpasangan dengan Ganjar, relatifly menambah elektabilitas Ganjar secara signifikan. Yang kedua, Sandiaga Uno itu diusung oleh partai politik P3 namanya, yang saat ini dua kakinya berada di PDIP mengusung Ganjar. Dalam konteks itulah kemudian Sandi bersama P3 relatifly jauh lebih diunggulkan ketimbang nama-nama lain yang disebut, ketimbang Erik, ketimbang Mahfud gitu ya, ketimbang siapa lagi, Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Karena Sandi diusulkan oleh partai politik pengusung Ganjar Pranowo. Nah, beda misalnya dengan Erik, sekalipun Erik juga bagus, tapi karena Erik belum ada partai yang berada di dalamnya, yang menjadi bagian dari koalisi pengusung Ganjar, relatifly agak sedikit di bawah dalam konteks itu kesempatannya. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan nama-nama lain dalam konteks itu, saya kira Sandi sedikit dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain.
Oke, kalau ada nama Ridwan Kamil, Nah, kalau ada Ridwan Kamil, pasti PDIP nunggu betul. Kapan Golkar ini akan mendeklarasikan dukungan politiknya menjadi bagian dari koalisional PDIP mengusung Ganjar? Kan ini yang belum selesai ya. Kalau Golkar langsung mengumumkan bahwa capres di 2024 itu adalah Ganjar dan berada di dalam koalisi bersama PDIP, maka sangat mungkin nama Ridwan Kamil ini menjadi kompetitor yang cukup serius bagi Sandiaga Uno. Karena Ridwan Kamil juga punya nama besar, gubernur yang saat ini cukup populer dan digandungi oleh banyak orang. Dalam simulasi survei, jika dipasangkan dengan Ganjar sekalipun, ya Ridwan Kamil juga bagus, bisa menambah elektabilitas Ganjar secara signifikan. Dan yang paling penting, apa namanya, Ridwan Kamil itu berasal dari partai politik yang saat ini perolehan pileknya runner up nomor 2. Nah, ini yang saya kira kalau betul Golkar segera mengumumkan dukungan politiknya menjadi bagian dari pendukung Ganjar, maka tentu Ridwan Kamil menjadi saingan yang cukup serius bagi Sandi. Tapi satu hal menurut saya, Mas, kalau soal Ridwan Kamil, setahu saya sampai saat ini bahwa posisi capres dan cawapres di internal Golkar itu namanya Erlangga Hartarto, bukan Ridwan Kamil. Maka tidak mengherankan sebenarnya ketika nama RK disebut oleh PDIP sebagai orang yang potensial maju, Ridwan Kamil selalu mengatakan tegak lurus kepada keputusan partai di mana capres mereka itu namanya Erlangga Hartarto. Kecuali ya Munas Golkar memutuskan bukan lagi Erlangga Hartarto sebagai capres, maka di situ kemudian kesempatan politik RK bisa berdampingan dengan Ganjar, bergabung dengan koalisi PDIP cukup terbuka. ya jadi secara tidak langsung partai yang sudah mendukung kita ketahui untuk PDIP dan Ganjar sebagai calon presiden 2024 adalah P3. Dan P3 mengusung Sandiaga Uno begitu. Untuk sampai sekarang kan Sandiaga Uno cukup besar menurut Mas Adi sebagai pendamping Ganjar. Walaupun Golkar dengan nama Ridwan Kamil juga belum secara eksplisit mengumumkan siapa kandidat yang diusung oleh Golkar begitu. Nanti apakah hanya RK yang bisa mengganjal populer atau kredibilitas dari Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar misalnya nanti? Atau Ya ada nama lain Mas Adi? ada nama Erick Thohir juga yang punya nama besar. Apapun judulnya, Erick ini mulai populer, mulai digandrungi oleh publik, terutama sejak jadi ketua umum PSSI yang dinilai cukup fantastis dan cukup luar biasa. Termasuk misalnya kinerjanya di apa namanya di Kementerian BUMN. Tapi sampai saat ini kan belum ada partai politik yang secara definitif yang menjadi backingnya Erick Thohir untuk bisa maju. Ada kecenderungan bagi PDIP, kalau punya jagoan, berkoalisi dulu dengan PDIP, baru bicara tentang siapa sosok cawapres yang akan mereka usung. Oke. Jadi kalau Golkar tertarik misalnya mau mengusung nama Ridwan Kamil, bergabung dulu dengan PDIP, baru bicara dari hati ke hati apakah Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang layak menjadi nominator pendamping Ganjar. Begitupun dengan Erick harus memastikan partai backingannya yaitu PAN misalnya bergabung dulu dengan PDIP baru bicara tentang Erik sebagai salah satu orang yang juga potensial berdampingan dengan Ganjar. Itu kecenderungannya Mas, makanya PDIP itu sangat welcome kepada siapapun partai politik mau bergabung, baru setelah itu bicara tentang siapa jagoan mereka yang diusulkan untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Jangan tidak bergabung dalam koalisi tapi mengusulkan nama, itu sepertinya PDIP relatifly agak kurang menyambut dengan baik. Oke, jadi intinya step by step gabung dulu, baru sodori Iya. nama, begitu Mas Adi ya. Nah, Nah, itu kecenderungan di PDIP. ya, ketika memang ini Sandiaga Uno yang memang kita tahu bahwa P3 sudah memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dari PDIP, begitu. Apakah sampai sejauh ini hanya Sandiaga Uno yang memang menjadi kans untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo? Seberapa besar peluangnya ketika memang sejumlah partai dengan nama besar calon wakil-wakilnya belum bergabung bersama PDIP? Ya saya kira memang PDIP itu sedang bikin list banyak nama-nama yang sangat mungkin akan disaring untuk secara ideal ya bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Saya termasuk orang yang meyakini Sandi itu termasuk nama-nama yang diprioritaskan untuk bisa berdampingan dengan Ganjar ya. Sandi berasal dari P3, ini mewakili kelompok politik Islam, punya elektabilitas gitu ya. Saya juga membayangkan di situ ada Ridwan Kamil gitu yang punya nama besar, ada Erick Thohir dan mungkin juga ada TGB Tuan Guru Bajang yang memang diusung oleh Perindo, di mana Perindo juga cukup total memberikan dukungan politiknya terhadap PDIP gitu ya dan Ganjar Pranowo. Jadi ini semuanya semacam beauty contest Mas ya. Akan melihat kira-kira di antara sekian begitu banyak nama, siapakah
sosok yang paling ideal bagi PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Target PDIP kan hat-trick, bukan hanya menang pileg tapi juga menang pilpres. Ya. Oleh karena itu, calon pendampingnya sedang dihitung betul, sedang diiris betul. Satu, memastikan Ganjar itu menang. Yang kedua, memiliki irisan dan nafas ideologi politik yang sama. Karena bagi PDIP tentu mereka tidak mau cawapresnya itu memiliki mazhab dan pandangan politik yang beda kan. Yang ketiga, mereka itu adalah yang bisa dipastikan melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ya. Ya, saya kira tiga variabel itu yang sedang dihitung, maka muncul nama Sandi, Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Di antara nama-nama ini, saya membaca sepertinya PDIP juga sedang menghitung betul kira-kira siapa sosok cawapres potensial dari Nahdlatul Ulama. Maka di situ muncul ada nama Mahfud MD, ada Yeni Wahid, ada kemudian nama seperti Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal gitu ya. Ini yang saya kira bahwa PDIP sedang berhitung betul di antara sekian banyak nama-nama ini yang memiliki kriteria yang paling lengkap untuk bisa mendampingi Ganjar. Itulah yang pada akhirnya akan dipilih. Kalau saat ini sangat welcome, AHY juga welcome gitu ya. Oke. Bahkan Ahmad Heriawan juga disebut dari PKS sebagai sosok potensial. Artinya sepertinya PDIP sedang mengonsolidasi begitu banyak nama yang pada akhirnya akan hanya dipilih ya tentu untuk bisa mendampingi Ganjar untuk menang. Tapi di antara sekian begitu banyak nama, Sandi tentu sepertinya masuk prioritas Mas. Karena Sandi bagus gitu ya, popularitasnya bagus, elektabilitasnya bagus dan diusung oleh P3 yang saat ini sejak awal sudah mendukung Ganjar. Nah, kan yang lain belum di situ posisinya. Yang lain masih di luar, namanya disebut. Jadi tingkat probability-nya relatively agak jauh ya di bawah Sandiaga Uno. Itu bacaan awam saya dari jauh. Oke, kita tunggu saja berarti siapakah nantinya yang diumumkan oleh PDIP calon pendamping wakil presiden dari Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno atas waktunya bersama Rumah Pemilu.